Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Hotami, NIM 180 23 11 000069, kelas EPB. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa stagnasi. Pemikiran ekonomi Islam lahir dari kenyataan bahwa Islam adalah sistem yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia untuk menata seluruh kehidupan dalam seluruh ruang ataupun waktu. Kesatuan sumber ini melahirkan suatu karakteristik tertentu yang membedakan Islam dengan sistem ekonomi yang lain. Ekonomi syariah sendiri atau ekonomi Islam dalam sejarah pemikiran Islam ada dan muncul sejak lahirnya Islam itu sendiri. Dunia telah mengakui bahwa banyak ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini lahir dari pemikiran para ilmuwan Islam, termasuk ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisiplin yang menjadi bahan kajian ahli tafsir, ahli hukum, ahli sejarah, ahli ilmu sosial, ahli politik, serta ahli filsafat moral. Adapun pembagian tahap perkembangan pemikiran ekonomi Islam yaitu yang pertama masa wahyu, masa ekspansi, masa ijtihad, masa stagnasi, masa kebangkitan. Dan di sini saya akan menjelaskan pada masa stagnasi. Akselerasi perkembangan teori ekonomi Islam dalam beberapa abad terakhir mengalami stagnasi. Penyebabnya yaitu yang pertama, banyaknya negara Islam yang dijajah, dan yang kedua, periodisasi siklis di mana mulai mencapai puncak kejayaan Islam pada masa Harun al-Rasyid, tapi kemudian mengalami degradasi. Nah, yang terakhir adanya kekhilafan intelektual di mana tokoh-tokoh muslim sengaja disembunyikan oleh orang barat. Mereka menganggap bahwa abad Islam tidak ada dan menggantikannya dengan sebutan abad kegelapan sampai munculnya Adam Smith. Adapun para pemikir tokoh-tokoh Islam yang digolongkan pada masa stagnasi, yang pertama itu Ibnu Hazm, yang kedua Al-Sarasi, yang ketiga Nizam al-Mulk al-Tusi, yang keempat Al-Ghazali, yang kelima Al-Kasani, yang keenam Al-Sayrozi, yang ketujuh Abdul Qadir Jailani, yang kedelapan Ibnu Rus, yang kesembilan Fakhruddin Al-Razi, yang ke-10 Nasiruddin Tusi, yang ke-11 Ibnu Taimiyah, yang ke-12 Ibnu Al-Ukhwah, yang ke-13 Ibnul Qayyim, yang ke-14 Abu Ishaq al-Shatibi, yang ke-15 Ibnu Khaldun, dan yang terakhir Taqiyuddin Ahmad al-Makrizi. Di sini saya hanya akan mengambil 3 tokoh yang paling terkemuka. Yang pertama itu Al-Ghazali. Al-Ghazali memperkaya ekonomi Islam dengan topik pembagian kerja atau division of labor dan teori evolusi uang. Al-Ghazali juga mengecam penimbunan uang di bawah lantai atau bantal hoarding, karena uang diciptakan untuk memfasilitasi perdagangan, bukan untuk ditimbun atau pun ditabung untuk keperluan yang akan datang. Al-Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran. Nah, yang kedua itu Ibnu Rus. Ibnu Rus dengan pemikirannya yaitu hukum sebab akibat dalam gejala alam dan sosial, termasuk hukum ekonomi, demand dan supply yang dikembangkan oleh ilmuwan berikutnya. Semakin tinggi tingkatan makhluk hidup, semakin tinggi pula berbagai macam kegiatan, termasuk konsumsi dan produksi. Nah, yang terakhir yaitu Ibnu Khaldun. Tokoh ini merupakan tokoh termuka dalam pemikiran ekonomi Islam. Yang terkenal dengan karyanya adalah Ibnu Khaldun, di mana menulis kitab Al-Muqaddimah. Ibnu Khaldun merupakan bapak ekonomi Islam. Karyanya kitab Al-Muqaddimah secara harfiah berarti pembukaan atau introduksi dan merupakan jilid pembuka dari 7 jilid tulisan sejarah. Al-Muqaddimah mencoba untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang menentukan kebangkitan dan keruntuhan dinasti yang berkuasa dan peradaban. Teori ekonomi menurut Ibnu Khaldun dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama itu hukum pembagian kerja, yang kedua teori nilai, yang ketiga teori harga, yang keempat faktor-faktor produksi, dan yang terakhir teori distribusi. Kesimpulannya yaitu perbedaan pemikiran ekonomi Islam dan aliran monetaris. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan pemikiran aliran ekonomi Islam dan aliran monetaris. Di mana dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Khaldun, sektor produksi merupakan motor pembangunan, sedangkan pada aliran monetaris ada pada sumber daya yang dimanfaatkan secara penuh. Selain itu, pada pemikiran ekonomi Islam,
untuk mengatasi resesi bukan hanya menurunkan pajak, tapi juga dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Dan untuk aliran monetaris itu sendiri menyatakan bahwa turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong juga akan mendorong konsumsi melalui Pigo Effect. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.